Paulus, nama itu tidak asing bagi kita. Nama sebelumnya adalah Saul atau Saulus. Untuk membuka Bible seperti membuka Al-Quran, mempelajari Bible seperti mempelajari Al-Quran, mencoba untuk menghafal. Terima kasih. Alhamdulillah, banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga ISMIK senantiasa melaksanakan amanah Allah dan mencapai kemajuan yang berarti untuk seluruh umat. Amin ya. Alhamdulillah. Paulus, nama itu tidak asing bagi kita. Nama sebelumnya adalah Saul atau Saulus. Dia adalah orang dari Tarsus, maka disebut Paul of Tarsus. Siapa dia? Maka sumber dari gereja menyatakan dia ini adalah anak dari Yahudi, perkawinan Yahudi dengan Romawi. Jadi ibunya adalah Yahudi dari kalangan Lewi, sedangkan ayahnya adalah Yahudi. Maka Paulus juga disebut bahwa dia adalah sebagai seorang pembunuh bayaran, dan itu juga diakui oleh Paulus di dalam Bible. Ya, itu banyak sekali di situ disebutkan bahwa aku memenjarakan dia, aku menangkap dan aku memenjarakan murid-murid Yesus. Dan ketika dia berurusan dengan tentara Romawi, dia menggunakan keberadaannya yang ibunya adalah Yahudi, bapaknya adalah Romawi, maka dia mengatakan, kamu berani tangkap saya orang Romawi. Akhirnya bebas dia dari jerat hukum Romawi. Tapi apabila dia berhadapan dengan hukum Yahudi, dan kemudian dia menjawab, aku anak Lewi, jadi dari keturunan Lewi, maka dia pun luput dari jerat hukum Yahudi. Itulah Paulus. Dan ada suatu peristiwa yang sangat dikenal oleh orang-orang Kristen, yaitu peristiwa di Damaskus, Damsyik, di mana Paulus itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia jatuh dari bukit atau dari gunung, ya, terus kemudian dia pingsan. Ketika kemudian pingsan, dinyatakan oleh Bible bahwa dia berteriak-teriak, dan kemudian dia menyatakan bahwa dia dipilih oleh Yesus untuk meneruskan karyanya. Nah, ada Injil yang menyatakan bahwa peristiwa itu dilihat, ada yang menyaksikan, tapi tidak mendengar perkataan. Ada juga yang menyatakan mendengar tapi tidak melihat. Dan ada pula yang katanya, ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, menurut keimanan, definisi Kristen, ya, apapun itu adalah iman. Iman itu harus dipercaya, tanpa perlu pembuktian. Dan ini yang berbeda dengan konsep iman di dalam Islam. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya, kita bisa melihat bahwa ternyata Paulus itu yang banyak sekali mengubah ajaran Nabi Isa alaihissalam, yang disebut juga oleh pihak Kristen disebut sebagai Yesus, yang dinyatakan kemudian setelah tahun 325 Masehi bahwa dia adalah Tuhan. Maka sejak saat itu dia menjadi salah satu oknum daripada Trinitas.
tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Putra, dan pribadi Roh Kudus. Untuk lebih lanjutnya itu silakan baca di buku Umi yang ini. Udah punya belum? Punya nih dong. Oh punya dong. Udah dibaca belum? Udah. Nah sebenarnya pendiri Kristen ya. Ya sebenarnya di dalam buku ini contohnya saja Umi tunjukkan ya poin-poinnya ini halaman 7. Jadi Kristen bukan agama yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa kok disebut didominasi oleh tulisan Paulus? Itu bisa kita buktikan bahwa dalam perjanjian baru yang disebut The New Testament itu ada 4 kitab Injil ya. Tapi ingat, kitab Injil versi Kristen ya. Jadi karangan Matius, Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, dan Injil karangan Yohanes. Supaya kita tahu persisnya, katakanlah garis besar perbedaannya, coba silakan tengok di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini siapa? Karangannya siapa? Ini kalau Quran kita, Quran kita memang wahyu dari Allah langsung ya. Ya, ada nama pengarangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini contoh. Ya. Itu adalah karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada nggak Injil Yesus? Kagak ada juga. Iya. Ya. Nah, oke. Itu ada 4 ya. Terus kemudian ada surat-surat. Nah, di antara surat-surat itu 13 surat itu ditulis oleh Paulus. Bandingannya nih ya. Kemudian ditambah 3 surat itu ditulis oleh Yohanes. 1 surat oleh Yakobus, 1 surat oleh Yudas. Ini juga aneh. Aneh yaitu bagaimana sebuah kitab suci memuat Tuhan. Nah, itu kan ya. Nah, kemudian ada lagi suratnya Petrus. Suratnya Petrus ini ternyata meliputi 2 surat. Terus 1 surat Lukas kepada orang Ibrani. Dan kemudian wahyu kepada Yohanes. Yang seringkali disebut mimpi Yohanes. Wahyu Yohanes atau mimpi Yohanes. Ini semua ada di dalam buku ini halaman 15-16. Jadi buku ini penting banget untuk kita yang ingin tahu secara persisnya. Ini lanjutkan lagi. Selain itu buku ini juga memuat pembuktian bahwa Paulus mengubah total ajaran asli Yesus. Nah, kemudian pernah kenal tokoh atau apa ya, orang yang disebut Hercules, dewa. Jadi dia adalah setengah dewa, setengah manusia. Dan kemudian akhirnya apa? Akhirnya dia pun dianggap sebagai ya sebagai dewa. Dewa itu apa? Ya dewa, maka disebut juga dalam bahasa lain adalah Tuhan. Nah, ini ternyata kalau kita amati, Kristen banyak mengadopsi ajaran-ajaran pagan juga, termasuk itu tadi Hercules. Jadi justru ajaran Hercules bahwa Hercules itu separuh manusia, separuh Tuhan, bapaknya dewa, ibunya manusia. Maka dia adalah dianggap juga sebagai penyelamat gitu ya. Nah, Yesus juga dinyatakan kemudian sebagai Tuhan seperti halnya Hercules adalah Tuhan. Dan ini disebarkan juga oleh Paulus pemahaman ini. Terus kemudian Umi juga memuat di dalam halaman 28. Di
Di halaman 28 itu muat tentang 10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus. Jadi setidak-tidaknya itu ada 10 hal penting ya yang membedakan antara ajaran Yesus sama ajaran Paulus. Kemudian Suryati dan juga Kristen insya Allah kan masih hafal ya gambar lukisan ya yang banyak di buku-buku Kristen atau di rumah orang Kristen. Yesus di Taman Getsemani. Ya. Itu gimana? Ya kan? Ya kan? Beda kan? Atau lukisan itu kenapa digambarkan berlutut ya? Padahal ayatnya jelas, coba lihat, yaitu Matius pasal 26 ayat 39. Ayat 39. Ini contoh nih ya ajarannya Paulus ya. Jadi di situ dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, lebih jelas lagi, kita lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 2 dan 3. Nah, di situ dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram. Ada lagi Bilangan pasal 20 ayat 6. Lalu pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Nah, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Dan ini sujud, tapi kemudian digambarkan sebagai berlutut. Terus kemudian berikutnya lagi ini Yesus menyatakan bahwa, coba dibuka Matius pasal 15 ayat 24. Dan ini dinyatakan, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah utusan. Diutus mana? Diutus hanya kepada orang-orang bangsa Israel. Berarti kalau kita mualaf sehubungan pembicaraan Kristi tadi, Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6 yang disampaikan nanti itu kan udah persis itu kan. Saya udah nemu GPS-nya. Nah itu ya. Kalau maka coba nih satu ini lagi, satu contoh lagi biar mantep nih. Matius pasal 2 ayat 6. Jadi maksudnya mengembalakan pemimpin ya, pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Jelas ya. Jadi bukan ya versi mencari domba yang sesat itu di kalangan Bani Israel. Nah, jadi sebenarnya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk membuat agama baru. Nah, buktinya apa? Ayo lihat Matius pasal 5 ayat 17. Kan seperti itu. Nah, sehubungan dengan itu, coba ayat 18 lebih jelas lagi. Karena aku datang itu bukan untuk meniadakan Taurat ataupun kitab para nabi, tapi justru untuk menggenapi Taurat. Coba nih ayat 19 gitu ya. Malah Paulus kan membuat hukum Taurat. Taurat dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Alasannya sejak Yesus menjadi kurban salib. Terus ayat 20 ini perlu kita maka aku berkata
Dinyatakan di sini dalam ayat 20 ini, Matius pasal 5 ayat 20, dinyatakan bahwa orang-orang Farisi, orang yang penganut hukum Taurat, termasuk Saduki, segala macam, mereka ini disebut sebagai ahli kitab, ya, tapi yang sudah mengubah kitab. Nah, dikatakan kalau kamu hidupmu itu tidak lebih baik dari mereka, dari ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, berarti apa yang dituntunkan oleh Yesus, yaitu dia menyatakan yang sudah dibaca tadi, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi dia meluruskan kembali Taurat dan kitab para nabi yang sudah diubah-ubah. Ya. Jadi sekali lagi, Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran baru, tapi dia mengikuti ajaran para nabi, Taurat dan para nabi. Ya. Nah, ajaran Paulus itu yang mana? Nah, itulah yang disebut Kristen, dan Kristen ini adalah agama baru yang lahir setelah usaha penyaliban Yesus. Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Coba dibuka Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Dan peristiwa ini kapan? Sesudah Nabi Isa tidak ada lagi di masyarakatnya. Ini tepatnya dalam Bible disebut setelah peristiwa penyaliban. Jadi baru muncul yang namanya Kristen. Dan kemudian melalui konsili Nisia tahun 325 yang disupport oleh Kaisar Konstantin, dia mensupport, dia penyelenggaranya, dia yang mendanai, dia yang memimpin konsili, maka pada tahun 325 itulah Yesus menjadi Tuhan. Bentuk Tuhan menjadi Trinitas. Sebelumnya orang Romawi agamanya adalah politisme, paganisme. Yang menyembah Yahweh itu adalah Yahudi. Nah, sangat menarik banget ya. Setidak-tidaknya di buku ini ada 10 pokok beda ajaran Paulus antara Yesus dan Paulus. Ajaran Yesus adalah utusan Tuhan. Itu tadi kan ya. Ajaran Yesus tidak membatalkan Taurat, tapi justru menyempurnakan Taurat. Membuat utuh kembali Taurat. Yesus antara lain ajaran berikutnya apa? Laki-laki itu harus khitan. Ya, karena Yesus juga di khitan. Sementara kalau Kristen enggak harus gitu ya. Terus berikutnya dalam ajaran Yesus tidak mengenalkan, tidak mengajarkan tentang dosa warisan. Ya, itu bukan ajaran Yesus itu, dosa warisan itu. Kemudian Yesus yang mengajarkan justru berpuasa, berwudu, dan mengajarkan sujud. Ya, ketika berdoa, sujud. Nah, apa maksudnya? Ngajarin apa yang sujud? Bisa kita telusuri, itu adalah sholat. Dan kemudian tentang meninggal dunia. Jadi ketika Yesus meninggal dunia, Nabi Isa meninggal dunia pun dibungkus dengan kain kafan. Nggak pakai jas. Iya, benar. Terus kemudian ini kalau sekarang kan radikal ya. Ajaran Yesus itu tidak membatalkan hukum rajam. Hukum rajam tetap dilakukan. Terus juga juga menerapkan hukum kisos. Kalau zaman
pelaksanaan hukum kisos itu masih diterima, ya, masih diamalkan ajaran itu, nggak ada deh orang berani membunuh. Karena orang yang sampai membunuh orang ya berarti hukumannya dia membunuh. Nggak usah sampai sidang berbulan-bulan gitu. Kemudian kembali lagi yang seperti tadi, Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, kan? Tapi kemudian kan gereja mengubah ya di dalam perubahannya itu ada di dalam Bible juga dinyatakan bahwa pergilah engkau ke seluruh penjuru dunia, kabarkanlah Injil, jadikan mereka semua muridku dengan cara baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ini kan sudah ayat-ayat tambahan lagi. Terus sama tadi sudah membuktikan ya, Yesus tidak membuat ajaran atau agama baru. Oke, mudah-mudahan buku ini manfaat. Buku ini tidak ada di toko-toko buku, tapi bisa dipesan dengan sangat mudah. Barangkali itu. Apa kabar, Mei? Alhamdulillah Umi, apa kabar? Semoga Umi sehat selalu. Alhamdulillah, Mei juga selalu sehat-sehat ya. Amin, ya Allah. Terima kasih Umi doanya. Mi izin bertanya Mi, mengingat kalau melihat tanggalan nih Mi, ini mendekati hari Natal ya untuk orang Kristen gitu. Nah sebenarnya kalau kita tahu sendiri mungkin ini kan tanggal 25 Desember itu kayak nggak tahu ada pastinya apakah iya gitu ya, bukan hari lahir Nabi Isa gitu kan. Nah ada apa sih Mi sejarahnya di balik kenapa tanggal 25 Desember tuh, apakah Umi tahu ada sejarah apa sehingga penanggalan itu tuh mereka jadiin itu sebagai hari lahirnya Nabi Isa gitu. Iya, jadi terima kasih Mi. Seperti tadi Umi katakan bahwa awalnya sebelum Kristen, sebelum Katolik, mereka ini masih menganut politisme paganisme, dan salah satu yang disembah, yang dipertuhankan oleh mereka disembah, yaitu dewa matahari, yang dipahamkan oleh pihak gereja atau pihak Romawi bahwa dewa matahari itu dinyatakan lahirnya 25 Desember. Maka dengan adanya Konstantin mampu mentancapkan kekuasaannya kepada gereja, maka kemudian pada periode sesudah Konstantin, maka sampailah kemudian ketika agama baru yang dikreasi oleh mereka itu dipakai sebagai agama untuk Romawi. Jadi kata Katolik itu arti kata Katolik adalah umum. Jadi Katolik adalah gereja umum. Apa maksudnya? Gereja untuk masyarakat umum kaum Romawi. Maka mereka mempunyai kesatuan agama dengan Tuhan yang menurut mereka disederhanakan, tidak lagi mempunyai Tuhan yang banyak, lebih dari 10 Tuhan, 10 dewa-dewi. Maka kemudian sepakatlah bahwa ada yang merayakan Natal itu di bulan April, ada yang Agustus, ada yang Desember, ada yang Januari. Maka diseragamkanlah menjadi 25 Desember. Itu sejarahnya, Mi. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, Mi. Semoga manfaat ya, Mi. Amin, alhamdulillah Umi. Jazakumullah khairan katsiran, Mi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron Kak Mei. Kalau kita membedah, ya kita bedah ya, bukan hanya kita lihat.
Tapi kitab beda. Antara kitab mereka, Bible, dengan kitab kita, kitab suci Al-Quran, ternyata terdapat banyak sekali perbedaan, bahkan menyangkut masalah prinsip. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, Islam itu agama yang menghormati para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Rasulullah SAW, semuanya kita hormati. Dan Allah menyatakan dengan jelas bahwa Allah tidak membeda-bedakan nabi. Oke, maka pertanyaannya, nabi itu siapa? Nabi itu adalah umat pilihan Allah yang diutus, umat terbaik, maaf ada kata terbaik, umat terbaik pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan ajaran, Itu nabi. Siapa Allah? Allah itu Zat yang maha agung, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha adil, dan masih banyak sifat Allah, yaitu 99 ada di Asmaul Husna. Jadi merupakan suatu keyakinan bagi umat Islam, Allah yang maha pencipta, yang maha segalanya tadi itu 99 sifat Allah, nggak mungkin salah milih. Nggak mungkin salah milih. Allah menyatakan Allah memilih dari hambanya yang terbaik pada masanya. Jadi tidak mungkin keliru. Sementara kalau dari mereka, maaf, setelah sekian periode, sekian masa waktu, maka disempurnakan. Yang menurut mereka, menurut gereja mengatakan, ya Tuhan menyesuaikan dengan kondisi dunia. Firman Tuhan disesuaikan dengan kondisi dunia. Sesuai keadaan saat itu. Maka akibatnya, kalau kita runut satu persatu, banyak sekali yang namanya pembunuhan karakter terhadap para nabi. Malah semua nabi, kesimpulan yang bisa Umi tarik, dan itu merupakan suatu yang tidak bisa dibantah. Semua nabi pun track record-nya jelek. Nah ini perbedaannya, gitu ya. Maka kalau membaca Al-Quran, gitu, kita mempunyai budaya khataman Quran, baca dari awal sampai akhir. Utuh. Bahkan di antara kita di dunia ini banyak sekali yang hafiz Quran, hafal Quran. Kalau Bible Kristen nggak bisa ada khataman Bible, nggak ada. Kenapa? Itu tadi karena diubah-ubah, selalu disesuaikan. Gitu ya. Nah, maka insya Allah terjawab kan sekarang. Jadi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu kebenaran mutlak. Kalau kemudian saat ini ada upaya untuk membuka Bible seperti membuka Al-Quran, mempelajari Bible seperti mempelajari Al-Quran, mencoba untuk menghatamkan Bible, apalagi hafiz Bible, bingung yang menghatamkan, apalagi yang hafiz. Kenapa? Karena terungkap demikian bobroknya para nabi. Misalnya dikatakan Nabi Sulaiman di akhir hayatnya itu menyembah berhala, mencontoh. Dikatakan Nabi Daud alaihissalam, David, Sulaiman, Salomo, David
dikatakan dia berzina dengan istri anak buahnya, sergadunya, dan kemudian namanya Uria. Nama perempuannya itu Batsheba, dan kemudian dia menyengaja membunuh Uria, tapi bukan dengan tangannya sendiri ya, dengan cara Uria diletakkan di medan perang, di garis terdepan yang paling rawan, teman-teman yang mundur, maka dia mati. Apa iya Tuhan salah pilih? Gitu ya.